Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadabbur wa tadhkira wa naf'a wa intifa'a wa ifadata wa istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala khair ibtigha'a wajhillahi wa thawabihi wa qurbi. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah masuk ke bab nawasikh. Kemudian kita sudah masuk ke bab kana wa akhawatuha. Kana wa akhawatuha itu adalah fi'il atau huruf yang menghapus ya. Kana wa akhawatuha itu adalah fi'il yang menghapus hukum mubtada dan khabar ya. Kenapa dihapus? Karena amil daripada mubtada itu adalah amil maknawi ya. Dan amil maknawi itu amil yang lemah ya. Ketika amil maknawi kemudian amil maknawinya berubah menjadi amil lafzi dimasuki kana, maka amil lafzi ini akan menghapus amil maknawi. Kenapa? Karena amil lafzi lebih kuat dari amil lafzi lebih kuat dari amil maknawi. Kemudian mubtada yang awalnya rafa itu rafanya dihapus ya. Ketika dimasuki kana rafanya dihapus, kemudian rafanya diganti dengan rafa yang baru. Kalau sebelumnya mubtada itu rafa'nya dengan ibtida, ya, rafa' yang dengan ibtida itu dihapus. Kenapa? Karena ibtidanya hilang. Ya, otomatis rafa'nya juga hilang. Kemudian dimasuki kana menghadirkan atau membuat rafa' yang baru. Ya. Maka rafa'nya berarti rafa'nya rafa' dengan kana. Kemudian khabar yang awalnya marfu juga dihapus rafa'nya. Kemudian diganti dengan nasab, dan yang menasabkan adalah kana ya. Kemudian di sini yang penting ya. Semua pembahasan tentang khabar di bab mubtada dan khabar ya, itu semuanya bisa atau sama persis di bab kana, khabar kana ya. Apa maksudnya? Kalau khabar mubtada itu bisa mufrad, maka khabar kana bisa mufrad. Kalau khabar mubtada itu bisa jumlah, maka khabar kana juga bisa jumlah. Kalau khabar mubtada itu bisa jar dan majrur, kemudian bisa zarab, khabar kana bisa jar majrur, bisa zarab. Kalau khabar mubtada bisa ditakdimkan, khabar kana juga bisa ditakdimkan. Ya. Makanya menguasai bab mubtada dan khabar adalah asas untuk menguasai pembahasan kana wa akhawatuha. Kemudian kana itu kita katakan fi'il naqis. Ya. Kenapa kita katakan fi'il naqis? Karena kana itu la yaktafi bi fa'iliha. Ya. Dia bukan fi'il yang mencukupkan diri dengan fa'ilnya. Ya. Kalau fi'il yang tam kita bisa bilang daraba Zaidun, kemudian kita berhenti ya, tanpa menyebutkan maf'ul bihinya ya, kita boleh, dan kalimatnya sudah dikatakan kalimat yang tam ya. Tapi kita tidak bisa bilang kana Zaidun. Yang kita maksud dengan kana adalah kana naqis ya. Kita tidak sedang mengkhabarkan kepada orang bahwa Zaid itu ada ya. Tapi kita ingin mengkhabarkan sebuah sifat ya, yang Zaid itu disifati dengan khabar pada zaman madhi. Lalu kita bilang kana Zaidun. Ketika kita bilang kana Zaidun saja, maka mutakalim masih menunggu. Zaid itu disifati apa fil madhi? Ya, maka orang menunggu khabarnya. Ya. Nah, itu kana dinamakan kana naqis. Selain itu, kana juga dinamakan kana naqis karena kana itu kehilangan fiil, kehilangan hadas khasnya. Setiap fiil yang tam, dia itu mempunyai zaman, kemudian mempunyai hadas khas, dilalah mutabaqah. Ya, dilalah mutabaqah. Dilalah udah belajar di mantik? Ya, udah kan? Ya. Daraba itu dia punya makna zaman,
dan punya makna hadas. Hadasnya maksudnya adalah hadas khas. Ya. Ini dilalahnya dilalah mutabaqah. Apa maksudnya mutabaqah? Dilalahnya memang berada di mahiyah darabah, berada di dalam darabah. Ya. Tapi antara zaman dengan hadas ini kan pasti ada nisbah ketika dia terjadi. Ya. Ketika darabah ini terjadi pada suatu waktu berarti ada nisbah. Nah, nisbah ini dinamakan wuqu'u hadasin. Ya, wuqu'u hadasin. Ya, fi zaman. Ya, kalau ini fi zamani al-madi. Ya. Atau husulu hadasin. Ya. Atau subutu hadasin. Ya. Atau kaunu hadasin. Ya. Atau tahaqququ hadasin sama. Ya. Atau wujud sama. Ya. Nah, hadas khas ini yang bermakna darbunnya. Ya. Hadas am ini kalau kita diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau sambungannya kita bilang terjadi. Ya. Orang bilang apa yang terjadi? Ya kan? Orang masih menunggu, ya kan? Atau ada. Ya. Hadas am. Ya. Nah, wuqu'u hadasin fi zamanil madi atau nisbah ini diketahuinya dilalahnya kalau pakai mantik dilalahnya dilalah iltizam. Ya. Dia luzum. Ya, kenapa? Karena setiap hadas itu pasti terjadi fi zaman. Ya. Berarti apa? Berarti secara kesimpulan setiap fiil itu mempunyai hadas khas dilalah mutabaqah. Ya. Dan mempunyai hadas am dilalah iltizamiyah. Ya. Nah. Kemudian ada fiil kana misalnya atau amsa yang naqis. Ini dia cuman menunjukkan hadas amnya saja. Dia tidak ada hadas khasnya. Ya. Kalau darabah hadas khasnya darbun. Ya. Kalau kana yang naqis dia kehilangan hadas khasnya. Ya. Yaitu kain itu. Ya. Nah, karena dia kehilangan hadas khasnya, maka dia dinamakan fiil yang naqis. Ya. Tapi dia karena ini dia bisa bisa berbentuk naqis, bisa berbentuk tam, tergantung niat mutakallim. Ya. Kalau kita bilang kana Zaidun, ya. Di sini kita ingin menyebutkan bahwa maknanya adalah wajada Zaidun atau Zaidun maujud. Ya. Mengkhabarkan bahwa Zaid itu ada. Ya. Maka kana di sini bermakna kana tam. Ya, berarti dia ada fiil ada fiil amnya, kemudian ada makna kainnya. Ya, yang ini bermakna tam, dan yang bermakna tam ini bukan pembahasan dia tidak beramal sebagaimana amal nawasih. Ya, yang beramal amal nawasih adalah karena yang kehilangan hadas khasnya. Ya, karena yang kehilangan hadas khasnya. Ya. Kan khobar muwaki itu khobar yang nggak jelas lebih goreng kan Nanti supaya jangan tercerai. Berarti kan tadi yang layak zafi di fa'iliha. Berarti pas masih kana Zaidun itu belum mufid. Belum mufid. Kalau kita menginginkan kanannya naqis. Kalau misalkan mutakalimnya itu maksudkan dia tam, tapi kalimatnya itu karena Zaidun fitari Bisa. tingkat. Kan bahwa itu kan ada kayak padama, pembalaiha. Kalau misalnya lemahnya dihilangin dia masih tetap jadi nawasnya. Enggak. Nanti kita bahas. Nawasih itu ada yang dengan syarat, ada yang tanpa syarat. Oke, sampai sini mafhum? Ya. Ada pertanyaan hadas am sama hadas khas?
tadi kan kita kalau mau nentuin hadas am itu kan harus wukuknya hadas khos ke zaman gitu Ustaz. Nah terus karena tadi nggak ada hadas khosnya, nggak ada hadas khosnya, tapi dia Kalau mempunyai dia hadas nafis. am. Iya, Kalau dia nafis. kalau dia nafis, tapi dia mempunyai hadas am. Nah kalau dikiaskan ke doroba ini gimana Ustaz? Kan doroba adanya hadas am itu hadas khos dan itu wukuk sama zaman gitu. Ya. Kalau dikiaskan di situ gimana? Yang mananya? Yang kanannya punya hadas am. Punya hadas am terus? Itu kalau dikiaskan ke doroba gimana? Kan doroba kan dia punya hadas am, gara-gara dia mempunyai hadas khos dan dia ya tahap koku ila zaman. Nah terus kalau kana gimana Ustaz? Kan kana nggak punya hadas khos. Ya. Nah tapi kok dia punya hadas am? Gitu. Tapi kok dia punya hadas am? Nah, Karena makna kana itu hadas am. Jadi kana itu apa namanya? Ya, maknanya terjadi atau ada. Itu hadas am. Orang bertanya, yang terjadi apa? Yang ada apa? Perlu kabar selanjutnya. Kayaknya maksudnya gini kan, hadas am itu terbentuk daripada hadas khos sama zaman itu ada nisbah. Nisbahnya itu kan dinamakan apa? Hadas am. Ya. Sedangkan di kana itu nggak ada hadas khosnya. Nggak ada nisbahnya. Ya, nggak. Kenapa muncul hadas amnya? Iya, gitu. Karena dia memang bawaan. Hadas amnya itu bawaan dari kana. Ya. Jadi apa namanya, zaman di kana itu udah pasti ada karena dia fiil. Ya. Kemudian hadas yang ada di apa namanya di kana itu cuman ada hadas amnya. Ya. Jadi itu apa namanya yang kita gambarkan nisbah itu apa namanya, ini cuman penggambaran apa namanya takriban. Ya. Sebenarnya daraba itu mengandung 3 itu. Ya, cuman mengandungnya pertama dilalahnya dilalah mutabakah, yang kedua dilalahnya dilalah iltizam. Nah, karena itu bawaannya ketika dia naqis, dia memang sudah menunjukkan hadas am saja. Ya. Nah, kita memerlukan hadas khas. Hadas khasnya itulah yang jadi khabar. Ya. Hadas khasnya yang jadi khabar kana. Jadi ketika kita bilang ya kana Zaidun qa'iman. Nah, qa'iman inilah yang dinamakan hadas khas. Ya. Karena ini seakan-akan dia cuma sekedar robit saja. Ya. Dan dia yufidu zaman dan dia hadasnya hadas am. Coba nanti kalian baca di Hasyiah Abin Najah sama Syarah Khalid Azhari. Ya. Ini mau memastikan katakannya yang koma Zaidun itu kan ada tahap yang di zaman Yubadi ada Zaid. Itu hadas apa? Yang mananya? Yang koma Zaidun. Di sana ada 2 hadas. Antum mau yang mana? Qiyam. Kalau amnya kan udah pasti. Tadi apa? Tahaqquq qiyam. Tahap hukul qiyam di zaman Yubadi ada Zaid. Ya, qiyamnya itu hadas khas. Tahaqquqnya itu hadas am. Qiyamnya Hadas khas. Ya, tahaqquqnya itu hadas am. Tahaqquq kan kita bilang tahaqquq. Kemudian kita bilang qiyam. Tahaqquqnya itu hadas amnya. Kemudian qiyamnya itu hadas khasnya. Oke. Kalau yang kanasat karena Zaid qa'iman itu tahap hukul hadas sama juga. Maknanya sama, cuman apa namanya, didapatnya bukan dari apa namanya. Kalau kita bilang qama Zaidun, kan didapatnya langsung dari satu fiil, qama saja. Nah, tapi kalau di sini tahaqquqnya itu didapat dari kana, ya. Kemudian hadas khasnya didapat dari qaim. Jadi qaim di sini posisinya menggambarkan hadas khasnya saja. Ya. Tapi kalau cuma kanannya cuma ambil. Iya, makanya dia memerlukan khabar. Khabar inilah yang menunjukkan hadas khasnya. Nah, itu kalau kana yang nakis. Ya. Kalau kita bilang kana Zaidun, ya, kana Zaidun, kita memaksudkan kana adalah apa namanya, kana yang nakis. Lalu kita bilang kana Zaidun, berarti kita seakan-akan sedang bilang tahaqqaqa li Zaidin. Orang menunggu apa yang tahaqquq li Zaid. Iya kan? Nah, itu fiilnya am. Kalau kita bilang tahaqqaqa li Zaidin, apa yang tahaqquq li Zaid? Orang menunggu, oh kabarnya ternyata ya, ternyata qaim.
Ustaz. Kalau misalkan kana Zaidun wa iman, tapi karena di situ dimasukkan wajada Zaidun gitu. Bisa nggak? Ustaz? Bisa. Oh, Ya, bisa juga. kaimannya jadi hal. Oh. Berarti tergantung siapa kalau Ustaz. Ya. Ustaz, kalau yang mata tadi dia ada sama ada Mata. Ya. karena dia sama bini gitu. Apa? Banat ada pertanyaan? Ada yang bawa Abin aja nggak? Oke, kita baca di Abun aja ya. Saya bacakan di Khalidnya dulu. Fa amma kana wa akhawatuha fa innaha tarfa'ul isma ay al mubtada. Tarfa'ul isma. Ya, jadi syaratnya Syekh Khalid bilang ay al mubtada. Ya, kenapa beliau bilang ay al mubtada? Karena tahsilul hasil itu. Ya. Lalu bilang oh berarti isim di sini bukan isim, ay al mubtada. Kemudian mubtada itu yusamma ismaha. Kemudian baru mubtada itu dinamakan isimnya. Ya, wa tansibul khabar ay ya khabar al mubtada. Ya, karena yang dinasabkan bukan khabar kana. Ya. Wa yusamma khabaraha. Setelah dinasabkan baru dinamakan khabar kana. Wa innama lam yusammu al ismal marfu'a fa'ilan. Kenapa mereka tidak menamakan isim marfu'nya dengan fa'il? Wal mansuba maf'ulan, dan yang mansub tidak dinamakan maf'ul. Li'anna hadhil af'ala fi hali nuqsaniha. Ada kait fi hali nuqsaniha. Kenapa ada kait fi hali nuqsaniha? Karena dia juga bisa bermakna tam. Ya. Karena fi'il ini fi hali nuqsaniha, ketika dia naqas ya, tajarradat anil hadas alladzi min sya'nihi an yasduru anil fa'il. Tajarradat anil hadas. Tajarradat maknanya apa? Kosong. Ya. Tajarradat anil hadas. Ya. Alladzi min sya'nihi annahu yasduru. Berarti hadas yang sadara minhu, yasduru anil fa'il. Wa yaqa 'alal maf'ul. Ya, berarti yaqa 'alal maf'ul menunjukkan mutaaddi. Ya. Fasarat karrawabid. Ya. Maka dia menjadi rabid. Ya. Wa min samma hazzajaji hurufan. Zajaji ya, bukan sujuli, salah berarti saya. Wa min samma oleh karena itu sama hazzajaji, Imam Zajaji menamakan kana wa akhwatuha itu hurufan. Kenapa? Karena kehilangan hadas. Az-Zajjaji. Ya. Bukan Jazuli. Ya. Az-Zajjaji. Ya. Zajjaji. Ya. Oke, kemudian dikomentari oleh Abu Najjar. Kan bilangnya di awal tajarradat anil hadas, ya. Alladzi min sya'nihi annahu yasduru anil fa'il. Ya. Lalu beliau bilang, ya, zahiru taqidihi ya, al hadas biqaulihi alladzi min sya'nihi ila akhirih. Kan dikasih taqyid. Keluarnya dengan kata-kata tajarradat anil hadas, seakan-akan hadasnya hilang sama sekali. Ya kan? Annaha innama tajarradat an zalikal hadas al muqayyad. Ya.
fi'il kana itu cuman kehilangan hadas al-muqayyad. Hadas muqayyad maksudnya adalah hadas khas. Ya. Dia hilang hadas muqayyadnya, bukan kehilangan seluruh hadas. Ya. Innama tajaradat an dzalikal hadas al-muqayyad bima dzukir. Fahiya lam tatajarrad an mutlaqil hadas. Dia tidak kehilangan hadas amnya, hadas mutlak. Ya. Jadi karena itu cuma kehilangan hadas khasnya. Jadi seakan-akan semua fi'il itu awalnya diletakkan untuk menunjukkan hadas khas dan hadas am. Ya. Kemudian karena ketika dia nakis, dia seakan-akan kehilangan hadas khasnya. Nah, ketika dia kehilangan hadas khasnya atau hadas muqayyadnya, berarti tersisa hadas am atau hadas mutlak. Ya, innama tajaradat anil hadasil muqayyad. Ya. Bima dzukir wa summiyat naqisatan. Ya, li adami iktifaiha bil marfu. Ya. Kenapa dia dinamakan fi'il naqis? Karena adamu iktifaiha bil marfu. Karena dia tidak cukup dengan marfu'nya saja, tapi memerlukan memasukkan mansubnya yaitu khabar. Ya. Jadi kana itu masih menunjukkan menunjukkan hadas dan zaman. Ya, tapi hadas yang ditunjukkan oleh kana cuman hadas am. Makanya dia masih dinamakan fi'il. Ya kan? Karena dia masih menunjukkan hadas. Ya, cuman hadasnya adalah hadas am. Ya. Mafhum sampai sini? Hasyiah Abin Najah ini salah satu kitab yang wajib kalian miliki. Ya. Karena dia adalah tahqiqnya Ajurumiyah. Ya. Tahqiqnya itu maksudnya apa? Kadang di dalam di dalam kitab-kitab kayak Syarah Kafrawi dan lain sebagainya. Kadang syarahnya itu masih ada sebagian tasamuh. Ya, di Abin Najah itu di Khalid Azhari itu tahqiqnya. Dan hampir semua syuruh atau hampir semua hasyiah itu kebanyakan yang dihasyiahi adalah syarah Khalid Azhari. Syarah Khalid Azhari puluhan hasyiahnya. Ya. Dan yang paling terkenal adalah hasyiah Hasyiah Abin Najah. Hasyiah Abin Najah ini ringkasan. Ya, ringkasan dari hasyiah Abdul Mu'ti. Ya, di mukadimah beliau sebutkan. Beliau ambilan dari hasyiah Madabiri dan hasyiah Abdul Mu'ti. Ya. Jadi ini masih ringkasan. Hasyiah Madabiri aslinya. Ada nggak tabah yang lain lagi? Ini yang paling bagus. Tabah yang lain ada cetakan cetakan Miras Nubuwah. Sakit mata kan? Pak? Ribet. Enggak, kalau terbiasa nggak ribet. Kalau antum terbiasa, antum lebih suka baca buku yang seperti ini daripada cetakan modern. Kenapa? Sakit mata. Karena nggak terbiasa tadi. Jadi nanti ada antum masa ketika buku-buku yang seperti ini itu lebih antum nikmati daripada buku modern. Kenapa? Karena buku modern itu kalian susah mentakwilkan, kebanyakan salahnya. Jadi nanti ada masanya ketika antum baca, antum merasa, oh ini kok uslubnya nggak tepat ya. Oh ini kayaknya kayaknya harusnya di sini ada khabar, tapi kenapa nggak disebutkan khabar? Ternyata yang ngetik lupa karena kesalahan ngetik. Nah, tapi buku-buku yang seperti ini orang jarang salah ketik. Ya, kenapa jarang salah ketik? Ini buku yang seperti ini dulu namanya Taba'ah Hajariyah. Taba'ah Hajariyah itu mereka bikin batu, satu halaman tuh ditulis di batu dulu. Ya, batunya dicetak. Nah, kalau nyetak batu tuh mustahil orang nyetak batu tuh nggak teliti dari awal. Ya kan, karena satu batu. Jadi nyetak satu kitab ditempel batunya. Nyetak satu per lembar kayak gitu. Kalau sekarang kan tinggal di print. Kalau dulu enggak. Antum kalau jalan-jalan ke Halabi, di Halabi itu ada yang di Buus. Ya, yang di Buus itu ada ruang bawah tanah. Jadi antum masuk ke situ, masuk ke bawah tanah. Ya. Nah, pas masuk ke bawah tanah, itu nanti di bawah tanahnya itu masih ada 4 ruangan. Ya, Halabi itu luas banget. 4 ruangan. Nah, sebagian ruangan masih tersisa tempat cetakannya itu, batu-batunya itu. Ya, makanya kalau antum ketemu cetakan yang tahun 1300-an Hijriah, itu masih bisa dipegang dan berasa. Ya, karena cara nyetaknya ditempel kayak gitu. Dan satu halaman tuh satu batu. Ya.
Cara nyetaknya, ya. Cara nyetaknya lambat, cuman kesalahannya minim sekali. Karena nggak mungkin orang sembarangan nulis batunya itu. Sayang. Ya. Selain itu, sebelum dicetak pasti dimurajah oleh para ulama. Ribut lagi Itu yang pertama ya. Yang pertama karena cetakan yang seperti ini jarang salah. Dan ini memang cetakan yang terbaik. Ana punya sekitar 4 atau 5 cetakan terhadap Abu Najah. Ya, jadi Ana beli cetakan Halabi. Ya, kemudian ada cetakan Darus Saadah. Yang cetakan modern Ana beli. Ya, dan yang paling enak dibaca itu yang seperti ini. Karena ini yang paling jarang salah. Ya. Nah, kemudian yang apa namanya selanjutnya, ini kalau antum cetakan modern, satu halaman ini mungkin jadi 3 lembar ketika ditahqiq. Ya. Karena pertama mereka memerlukan spasi, yang kedua nanti ada komen-komen, kadang komenannya tuh nggak penting, ya. Menyebutkan, ya, ya seringkali apa namanya, seringkali yang ditahqiq itu kadang nggak penting, cuman bilang oh ini dosa ini, isbatnya seperti ini. Ternyata yang lebih baik ditaruh di footnote, yang salah ditaruh di isi. Ya. Kemudian karena tadi berarti antum hemat waktu. Ya. Kalau baca buku yang apa namanya, yang modern, antum perlu bolak-balik 1, 2, 3. Ini setengah jam dulu baru bolak-balik. Ya. Di halaman sini aja. Dan enak, masail itu jadi satu di sini. Ya kalau itu balik. Ya. Nanti antum akan merasakan. Makanya harus dibiasakan. Ya. Dan ini kitab yang berkah, kenapa? Apa namanya? Para ulama dulu lahirnya dari buku-buku yang seperti ini. Ya, bukan buku-buku yang modern. Ya. Kemudian melatih. Ya, di sini nggak ada titik, nggak ada koma, nggak ada paragraf. Ya. Itu melatih kita. Ini masih mending ada daftar isinya, kemudian masih mending ada halamannya. Ya. Ada kitab namanya Hasyiah Kanakri terhadap Syarah Fanari. Ya. Dulu kita ngaji sama si Usap, kitab itu nggak ada fihrisnya, nggak ada halamannya. Ya. Jadi apa namanya? Dan nggak ada spasinya. Cuman kayak gini, nggak ada matanya. Jadi bagaimana antum tahu posisinya? Ya, itu harus baca dari awal sampai akhir dulu. Baca dari awal sampai akhir baru tahu. Oh, posisi ini tuh sebelum kata ini, sebelum pembahasan ini. Jadi kalau mau nyari, lihat dulu pas buka halaman. Oh ini masih pembahasan ini, belum nih. Oh ini masih pembahasan karena ma'rifatuha, pembahasannya setelah ini. Gitu. Jadi bukan halaman nyarinya, karena halamannya nggak ada. Ya, bukan, apalagi daftar isinya, halamannya aja nggak ada. Jadi apa namanya? Makanya dulu dari awal saya sering bilang kepada kalian, jangan dikira sesuatu yang susah itu selalu menyusahkan kalian. Buku yang seperti ini, ya awalnya susah. Ya, kita kalau baca turas itu susah. Tapi kalau kita baca buku modern, ya, buku modern misalnya menjelaskan akhirnya kita gampang. Buku Saimuddin ini ketika kita baca, kita nggak terlalu perlu banyak perenungan, karena ibaratnya sudah jelas. Ya, kalau kita sudah memahami Abu Najah, baca ini sebentar aja. Ya. Ada kitab namanya Syarah Mukhtasar Ma'ani. Ya. Itu kalau dicetak modern sekarang cetakan terbaiknya cetakan Darut Taqwa, sekitar 800 halaman. Ya. Mukhtasar Ma'ani itu muqarrar di kuliah lughah. Ya. Mukhtasar Ma'ani itu syarah Talkhisul Miftah Imam Taftazani. Ya. Kalau rujukan utama orang di dalam alfiyah, di dalam nahwu itu biasanya sampai alfiyah. Maksudnya kaidah-kaidah nahwu itu cukup sampai alfiyah. Kemudian kaidah-kaidah mantik itu di Syamsiyah. Maka balaghah kaidahnya itu biasanya orang mencukupkan di bukan talkhisnya tapi di Mukhtasar Ma'aninya, syarah talkhis Imam Taftazani itu. Jadi dia mengumpulkan mengumpulkan hampir semua kaidah-kaidah balaghah di dalam kitab itu. Makanya dan dia jadi rujukan. Antum kalau baca buku-buku usul, kemudian baca buku-buku akidah yang ditulis setelah Imam Taftazani, pasti kalau ada permasalahan akidah rujukannya adalah Mukhtasar Ma'ani.
Bahkan ketika di pembahasan setiap kitab pembahasan mukadimah itu aslul kalamnya di Mukhtasar Ma'ani. Ya, perkataannya Imam Tabtazani. Nah, itu karena Syekh Fauzi membaca itu dari jam 4 pagi sampai jam 4 sore khatam. Ya, 800 halaman. Kenapa beliau bisa seperti itu? Kalau kita kan mungkin kita memerlukan waktu berhari-hari, berbulan-bulan bahkan. Ya. Karena kita nggak terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa, masailnya itu sudah ada, kita baca itu lewat-lewat aja. Ya. Makanya buku modern misalnya tebalnya 500 halaman, kadang isinya tidak sedetail Hasyiah yang isinya cuma 130-an halaman. Ya. Meskipun bukunya ditulis 400, 500 halaman buku modern. Karena di buku modern itu banyak takwil. Jadi banyak kalam-kalam yang harusnya kalam itu bisa dijadikan 1-2 paragraf. Ya, mereka jadikan 1 halaman. Ya. Kalau mau lebih ajib lagi, antum baca syarah tahzibnya Imam Tabtazani. Kitab tahzibnya Imam Tabtazani. Itu setiap kalimat itu bisa disyarah jadi 1 paragraf. Ya. Makanya cara para ulama memahami kitab Turas itu berbeda dengan memahami kitab modern. Gak bisa bacanya yang langsung. Ya. Kita dulu ngaji warakat warakat Imam Haramain sama Syekh Utsam. Ketika Syekh Utsam menjelaskan kalimat pertama di dalam warakat, hadhihi warakatun tashtamilu ala ma'rifati usulin min usulil fiqhi. Ya, 9 kata. Itu dijelaskan 2 jam. Ya. Pertama beliau jelaskan hadhihi di sana ada isti'arah. Ya. Hadhihi warakatun. Yang di hadapan yang dimaksud dengan Imam Haramain hadhihi warakatun itu warakah bukan? Bukan warakah. Karena warakah itu enggak ada manfaatnya. Maksud beliau adalah alfaz. Ya. Ketika kita beli buku, kita beli kertasnya ya? Bukan. Kita beli tulisannya. Ya. Tapi ketika Imam Haramain bilang hadhihi warakatun, yang beliau maksud bukan warakah. Tapi yang dimaksud adalah tulisannya. Ya, berarti ada majaz di sana. Tapi beliau juga tidak memaksudkan tulisan. Yang beliau maksudkan adalah ma'ani. Ya, berarti ada majaz ala majaz. Ya. Ma'ani itu sesuatu yang maknawi. Ya, mubtadanya sesuatu yang hissi, hadhihi. Bagaimana mubtada yang hissi kemudian dikhabarkan dengan sesuatu yang maknawi? Padahal antara mubtada dan khabar itu harus tatabu. Ya. Maka berarti hadhihi di sini bukan ala hakikatihi. Ya, dia harus ada isti'arah di sana. Ya, ditambah isti'arah. Ya. Kemudian tastamil di sana nanti dibahas seperti pembagian mantik. Istimal itu ada istimal kulli ila juz'iyatihi, ada istimal kulli ila azzahi. Di sini istimalnya yang mana? Terus seperti itu dibahas. Kadang dibolak-balik. Ketika dimajukan seperti ini maknanya benar. Nanti ditambah kata lain maknanya salah lagi, dibenerin lagi. Ya, terus sampai 2 jam. Ya. Itu seakan-akan kita merasa ini buang-buang waktu, masa menjelaskan kalimat itu 2 jam, ya kan? Ya. Kan kita cuma hadhihi warakatun, dia adalah kertas, selesai. Dengan menguasai kita bisa mengetahui usul fikih, sudah selesai. Ya, cuman perlu 1 menit. Ya, kenapa harus dibahas sampai berjam-jam? Ternyata sebenarnya ketika guru menjelaskan seperti itu, beliau tidak sedang mengajari kita usul fikih saja. Ya, tapi beliau mengajari kita menjadi orang alim. Ya, bagaimana cara membaca kitab, bagaimana cara mentahlil kitab, bagaimana cara istinbat ahkam dari kitab. Ya. Dengan beliau mengajarkan seperti itu, akhirnya ketika kita membaca syuruh dan hawasi atau syarah-syarah yang lain dari warakat, kita bisa baca sendiri. Kenapa? Karena mayoritas isinya sudah dijelaskan beliau ketika beliau menjelaskan 1 paragraf itu. Akhirnya apa? Akhirnya kita hanya perlu belajar 1 syarah dengan guru, sisanya 4, 5, 10 syarah kita bisa baca sendiri mutalaah di rumah. Ya, dengan seperti itu perjalanan kita menuntut ilmu itu cepat. Ya. Kadang kita memerlukan 1 syarah, misalnya syarah Imam Haramain, syarah Mahalli kita baca sama guru. Kemudian syarah Hattab kita baca dengan guru. Syarah Abadi kita baca dengan guru. Ya, akhirnya pembahasan kita lambat. Apalagi gurunya ngajar sekali seminggu. Akhirnya warakat khatamnya setahun, baru 1 syarah Mahalli aja. Ya, dan itu pun karena gurunya nyarahnya bukan tarikah yang seperti tadi. Syarah Mahalli pun tidak dikuasai sebagaimana mestinya. Padahal Imam Mahalli itu ketika menulis setiap kalimat dalam Imam Mahalli itu sangat berharga. Takdim dan takhirnya punya makna. Bahkan kata yang beliau pilih itu sudah muntakhab, kata-kata pilihan. Makanya antum kalau mau tahu, nah Imam Mahalli dalam usul fikih atau dalam fikih itu sama dengan Syekh Khalid Azhari.
Ya, setiap kata dan setiap takdim dan takhirnya itu punya makna. Ya. Jadi kadang beliau dalam menjelaskan itu misalnya tidak menyebutkan beberapa syarat. Jadi orang pengen itiraz, kenapa Anda tidak menyebutkan ini? Beliau bilang, saya sudah menyebutkannya kok. Di mana? Di dalam alif lam. Ya. Nah, kita nggak tahu itu kalau kita tidak tahu cara membaca itu. Ya. Nah. Makanya buku ini karena tujuan kita adalah untuk memahami itu, cara kita nyarahnya kita sambil gabung dengan syarah Abu Najah atau syarah Khalid Azhari. Karena nanti kalian di rumah syariah akan belajar usul fikih, kalian akan belajar akidah, kalian akan belajar belajar balaghah. Ya. Ya. Kalau sekedar tentang Tuhfatus Saniyahnya aja, itu nggak bakal cukup. Ya, Tuhfatus Saniyah nggak bakal cukup untuk memahami itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kenapa kita sampai jawab sana? Kita baca syarahnya ya. Hukmuka wa akhawatuha. Wa hadzal qismu yadkhulu 'ala al-mubtada fayuzilu raf'ahu. Wa hadzal qismu kana wa akhawatuha itu yadkhulu 'ala al-mubtada, masuk kepada mubtada, fayuzilu raf'ahu, menghilangkan rafa'nya al-awwal, wa yuhditsu lahu raf'an jadidan. Kemudian yuhdis, menciptakan rafa' yang baru. Wa yusammal mubtada, kemudian mubtadanya dinamakan isbahu, isim kana. Wa yadkhulu 'alal khabar, kemudian dia masuk kepada khabar, fayansibahu, dan menasabkan khabar. Wa yusamma khabaraha, kemudian khabarnya dinamakan khabar mubtada itu dinamakan khabar kana. Wa hadzal qismu 13 fi'lan. Ya. Dia ada 13 fi'il. Ya. 13 fi'il di sini bukan ala sabili al-hasr. Ya, dia banyak. Ya, di sini yang masyhur aja disebutkan 13. Al-awwal kana wa huwa yufidu ittisafal mubtada bil khabar fil madi. Ya. Berarti kana itu yufidu subutul khabar lil mubtada fi zamanil madi. Ya. Imma ma'al inqita'. Nahu kana Muhammadun mujtahidan. Ya. Kana Muhammadun mujtahidan. Kana ini yufidu subutul khabar lil mubtada. Ya, berarti apa? Subutul ijtihad li Muhammad fi zamanil madi. Itu maknanya. Makna kana Muhammadun mujtahidan. Subutul ijtihad ya li Muhammad fi zamanil madi. Ya. Makna subutnya didapat dari kana yang nakis. Ya, ijtihadnya masdar dari mujtahid, ya kan? Subutul ijtihad li Muhammad, zamannya dapat dari kana. Ya. Dan itu ala sabilil inqita'. Apa maksudnya ala sabilil inqita'? Ya. Bisa saja dia fi zamanil madi mujtahid, sekarang enggak mujtahid lagi. Wa imma ma'al istimrar, atau kananya itu subutul khabar lil mubtada itu ala sabilil istimrar. Contohnya wa kana rabbuka qadira. Ya. Itu fi zamanil madi, fil hal dan fil mustaqbal. Itu maksudnya istimrar. Ya. Kemudian amsa. Amsa maknanya adalah yufidu ittisafal ismi bil khabar fil masa. Nah, kalau dia nakis maknanya itu, maksudnya apa? Subutul khabar ya, lil mubtada fil masa. Ya. Contohnya ketika kita bilang amsal jawu baridan, berarti kita itu seakan-akan kita bilang subutul bardi ya, lil jawi fil masa. Ya. Subutul bardi lil jawi fil masa. Itu kalau amsanya nakis.
Ya. Amsa juga kadang bisa bermakna tam. Ya. Amsa yang bermakna dakhala fil masa. Ya. Ya, ala wazni af'ala. Ya. Contohnya apa ayatnya yang ujungnya hina tumsun wa hina tusbihun? Saya lupa ujungnya hina tumsun. Ya, hina tumsuna. Wa hina tusbihun. Nah, di sini tumsun cuman ada fa'ilnya saja. Ya. Kenapa? Karena dia tam. Hina tumsun ay hina dakhaltum fil masa. Hina tusbihun ay hina dakhaltum fis sabah. Ya. Ini apa namanya? Amsa yang bermakna tam. Ya, fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Kemudian asbaha wa huwa yufidul ittisaf al ismi bil khabar fi sabah. Ya, contohnya adalah asbahal jawwu mukfahiran. Mukfahiran artinya mendung. Berarti maksudnya adalah sabatal ikfihrar. Ya, apa namanya masdar dari mukfahir? Ikfihrar lil jawwi fi sabah. Kemudian adha wa huwa yufidu ittisaf al ismi bil khabar fi duha. Tinggal waktunya aja yang berbeda ya. Adha talibu nasyitan. Ai sabat apa namanya subutu nasyid lit talib fi duha. Kemudian dhalla wa huwa yufidu ittisaf al ismi bil khabar fi jami'in nahar. Ya. Dhalla itu asalnya dari azil. Zil itu kan bayangan. Ya, bayangan itu hanya terjadi pada siang hari, makanya diartikan siang bin nahar. Karena dia diambil dari zil. Ya, contohnya adalah dhalla wajhuhu muswaddan. Ya. Meskipun di sini dhalla di sini, dhalla wajhuhu muswaddan. Ya. Kalau kita artikan dhalla di sini bermakna apa namanya? Bermakna ittisaful khabar bil mubtada, ittisaful mubtada bil khabar fi waqti nahar, maka maknanya adalah subutus sawad lil wajhi fin nahar. Ya. Tapi dhalla di sini ya. Kemudian zalla asbaha, kemudian amsa adha itu juga bisa bermakna sara. Ya, dia bisa bermakna sara. Ya. Ketika dia bermakna sara, dia tetap beramal dengan amal ya nasih. Kita bilang zalla wajhuhu muswaddan. Ya. Kalau zallanya bermakna sara, berarti artinya sara itu nanti menunjukkan makna at-tahawul. Jadi kalau kita bilang zalla wajhuhu muswaddan, dan ini makna yang lebih tepat di dalam ayat ini, maka kita bilang wajahnya berubah menjadi hitam. Ya, artinya seperti itu. Ya. Dan zalla di sini bermakna sara. Ya, bukan zalla yang masih bermakna zalla. Ya. Sama dengan asbaha. Misalnya ketika kita bilang asbaha Zaidun aliman. Ya. Nah, di sini asbahanya bisa asbah yang bermakna sara. Ya. Berarti artinya adalah si Zaid itu menjadi orang alim. Kana juga bisa bermakna sara. Jadi berarti apa? Kana, amsa, asbaha, adha, dan zalla itu bisa dengan makna mereka sendiri. Ya. Kemudian bisa juga nakis, bisa tam, dan bisa bermakna sara. Ya. Kana, kemudian amsa, asbaha, adha, dhalla ini bisa tam. Ya, yang pertama mereka bisa tam atau nakis. Ya. Kalau dia tam,
maka dia tidak memerlukan khabar, cuman memerlukan fa'il. Kalau naqis dia memerlukan isim dan khabar. Kemudian mereka juga bisa bermakna sara. Kalau bermakna sara maka artinya yang berubah. Artinya lit tahawul. Ya, artinya tahawul. Kalau bermakna sara. Sholat. Mengerotnya gimana? Misalnya kita bilang asbaha al-jawu mukfahiran. Asbaha fi'lun madin mabniun ala al-fathi. Ya. Kemudian tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Ya, karena dia min akhawati kana. Al-jawu khabar. Al-jawu khabaruha marfu'un bi asbaha. Ya, mukfahiran khabar. Al-jawu ismuha. Al-jawu ismuha marfu'un bi asbaha. Mukfahiran ya khabar mansubun bi asbaha. Ya. Jadi penggunaan asbaha, amsa itu harus sesuai sama waktu ya. Misalnya pagi udah pakai asbaha. Kalau yang bermakna asli mereka, ya. Kalau pagi. Tapi kalau dia bermakna salah itu nggak ada waktunya lagi. Ya. Kalau pakai salah nggak ada zaman, nggak menunjukkan zaman lagi. Bata juga, yang tinggalan. Bata juga. Ya, kemudian yang ke-6 bata nih. Wa huwa yufidul ittisafal ismi bil khabar fi waqtil bayat. Bayat maksudnya adalah al-lail. Wa huwa al-lail. Nahum batat Muhammadun masruran. Ya. Ai subutus surur li Muhammad ya. Fil bayat atau fil lail. Itu kalau batanya yang bermakna bata. Ya, bata yang bermakna ittisaful ismi bil khabar fi waqtil bayat. Bata juga bisa bermakna saraf. Ya, kemudian sara wa huwa yufidu tahawul al-ismi min halatihi ila al-halati allati yadullu 'alaiha al-khabar. Ya. Nahu sarat tinu ibriqan. Ya. Batu itu telah menjadi batu bata. ibrik itu apa? Ya, ceret, teko. Di sini tahawulnya min zatin ila zat. Tahawulnya min zat ila zat. Ya. Kadang tahawul itu min sifatin ila sifat. Seperti sara Zaidun aliman. Ya, itu perubahannya dari sifat ke sifat. Ya, kalau sekarang kita bilang sara si'ru rakhisan, ya kan? Ya kan? Rakhis kan? Jazan. Doa itu. Amin. Ya Allah. Saya enggak. Sara itu punya banyak fi'il yang bermakna sara itu ada lebih dari 12 atau 14 fi'il. Kalian bisa lihat di Kawakibud Durriyah. Ya, di pembahasan sara di sana disebutkan fi'il-fi'il yang bermakna sara. Ya. Misalnya raja'a, adha, kemudian ada. Ya. Ada banyak. Ya. Kemarin saya simpulkan, saya bikin status. Hari ini ada lagi. Hari ini sarong. Apa? Hari ini sarong. Iya. Ya. Ada. Ya. Abibu. Tadi.
di sini maridon ini bisa dibaca 3. Nah, dia bisa jadi maf'ul bihi, dia bisa jadi hal, dia bisa jadi khabar ada. Nah, apa maksudnya? Kalau ada di sini bermakna zara, ya, artinya mengunjungi. Ya, mengunjungi itu fi'il muta'addi. Berarti harus ada yang dikunjungi. Tabibu fa'il, maridhan jadi maf'ul bihi. Ya, berarti artinya seorang tabib mengunjungi orang yang sakit. Ya. Kalau ada di sini bermakna raja'a, ya, berarti marid di sini jadi hal. Ya. Ada tabibu maridhan berarti apa? Seorang dokter itu pulang dalam keadaan sakit, berarti dia jadi hal. Ya. Ada bisa juga menjadi akhawat dari sarah atau bermakna sarah. Ya. Bermakna sarah, maka dia menjadi akhawat kana. Ya, akhawat kana. Ya, maka ada tabibu maridhan berarti apa? Dokter itu menjadi sakit. Ya. Berarti dia maridhan posisinya sebagai khabar ada. Ya. Gimana cara kita sampai di maf'ul ada di mana ini? Kalau adanya itu artinya kembali gimana? Raja. Maksudnya dokter kembali sakit setelah sebelumnya sakit. Enggak, itu beda lagi. Itu kembali, bukan kembali yang bermakna balik. Mafhum ya, Sarah? Nanti fiil-fiil yang bermakna sarah itu dilihat di Kawakib Ad-Durriyah, Syarah Mutamimah Ajurriyah. Ya, Syarah Mutamimah itu bimanzilati qatrin nada. Ya. Kira-kira selain jadi pikiran itu Apa? itu kan gak ada dokter. Bukan gitu persoal itu. Kayak gitu maksudnya. Itu kan bisa jadi 3 gitu ya. Lebih hal sama kabar ada kira-kira ada lagi nggak? Enggak cukup 3. Spesialis apa? Iya, sakit. Ngerawat cuma. Bar. Oke, kemudian Laisa ya. Laisa wa huwa yufidu nafyal khabar anil ismi fi waqtil hal. Nahu laisa Muhammadun fahiman. Laisa kalau diarabkan laisa fi'lun mudhari'un mabniun ala laisa fi'il madhi. Laisa fi'lun madhi mabniun ala al-fath. Muhammadun isim laisa marfu'un bi laisa. Ya, kemudian fahiman khabar laisa. Laisa itu sebenarnya dia menafikannya bukan cuman fi waqtil hal,
tapi dia linnafyi mutlaqan. Ya. Dia linnafyinya linnafyi mutlaqan, bukan cuma hal saja. Ya. Laisa itu salah satu fi'il madhi yang tidak mempunyai zaman. Ya. Laisa, dia maknanya nafi, tapi dia tidak punya zaman. Padahal kan fi'il itu harus ada zamannya. Ya. Nah, ini nanti kalian pahami kenapa ada beberapa fi'il itu kehilangan makna zamannya. Ya, dipahaminya di ilmu wada'. Di ilmu wada'i. Ya. Dan laisa ini dijelaskan kenapa tidak punya zaman di syarah Tabtazani terhadap Tasrif Izzi. Ya. Kemudian mazala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha. Ini fi'il-fi'il yang dia baru beramal dengan amal kana kalau dia didahului oleh nafi. Ya. Ya. Tidak mesti ma, yang penting dia didahului oleh nafi. Wa tasi'u asyar wal ashir wal hadi asyar wa tsani asyar ma zala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha wa hadhihi al arba'atu tadullu ala mulazamatil khabar lil ismi bima yaqtadihil hal. Mulazamah. Ya, mulazamah itu makanya kita di Indonesia dimaknakan sebagai masih. Kan mulazamah. Ya. Contoh, mazala Ibrahimu munkiran. Ya, berarti kita terjemahkannya Ibrahim itu masih ingkar. Ya. I'rabnya maknya nafiyah. Ya. Zalanya fi'il madhi mabniun ala al-fath. Ibrahimu khabar zala atau khabar mazala boleh. Ya. Kemudian munkiran itu Ibrahimu isim. Ya. Isim mazala, munkiran itu khabar mazala. Nahu man fakka sama amanya nafiyah, infakkanya fi'il madhi, Khalidun isim, kemudian mujadilan khabar. Nahu ma fati'a, ya, sama fati'a fi'il madhi, Bakrun bakian, ma fati'a bakrun bakian. Nahu ma bariha aliyun sadiqan mukhlisan. Kemudian madama. Ya, di sini maknya masdariyah zarfiyah, bukan manafi. Ya. Wa tsalis asyar madama wa huwa yufidu mulazamatil khabar lil ismi aidan. Maknanya sama, mulazamah khabar lil ismi. Ya. Lil ismi maksudnya lil mubtada. Nahu la a'dilu Khalidan ma dumtu. Ya. Ma dumtu hayyan. Ya. Ma dumtu hayyan. Ya. Maknya mak masdariyah zarfiyah. Karena dia mak masdariyah, ya, dinamakan mak masdariyah. Kenapa? Karena dia dan setelahnya dijadikan masdar. Makanya dinamakan masdariyah. Dinamakan zarfiyah kenapa? Karena masdarnya itu bermakna muddah. Muddah itu waktu, zarab zaman. Ya. Makanya dia jadinya muddata dawami hayyan. Ya. Makanya dia dinamakan maknya ma masdariyah karena dia menjadikan masdar. Kemudian zarfiyah karena ada takdir muddata. Ma masdariyah zarfiyah.
Iya. Dawami gitu. Enggak yang Bentar ya. Ya. Pakai ini ya, salah. Nah, harus ada dawami. Karena dia ada itunya. Muddata dawami. Ya. Hayyan. Berarti yang mudata itu zorofnya, yang dawami itu masdarnya. Allah. Khusus buat kamu. Itu khusus buat kamu. Yang tadi jawab. Kemudian 13 fiil ini dia dibagi berdasarkan amal, dibagi kepada 3 bagian. Ya. Ada yang beramal bila syartin, maksudnya tanpa syarat. Ada yang tidak harus didahului dengan mak syartiyah, ada yang harus didahului dengan nafi atau istifham. Ya. Yanqasimu hadhil af'alu min jihatil amal ila salasati aqsam. Al-qismul awal ma ya'malu hadzal amal wa huwa raf'ul ismi wa nasbul khabari bi syarti taqaddumi ma al-masdariyah az-zarfiyah alaihi wa huwa fi'lun wahid, yaitu dama. Ya, dama itu syaratnya dia beramal harus didahului oleh ma. Ya. Kalau tidak didahului dengan ma, maka dia tidak beramal. Ya. Kemudian yang kedua, ma ya'malu hadzal amal bi syarti an yataqaddama alaihi nafyun au istifhamun au nahyun. Ya. Wa huwa arba'atu af'alin. Wa hiya zala wan fakka wa qati'a wa bariha. Kemudian ma ya'malu hadzal amal bi ghairi syartin wa huwa samaniyatu af'alin wa hiyal baqi, sisanya. Ya. Itu dari segi amalnya dengan syarat atau tanpa syarat. Kemudian dari segi tasarruf, dia juga dibagi kepada 3 aqsam. Watan qasimu hadhil af'al min jihati tasarruf ila salasati aqsam. Al-qismul awwal ma yatasarrafu fil fi'liyati tasarrufan kamilan, bima'na annahu ya'ti minhul madi wal mudhari wal amr, wa huwa sab'atu af'al wa hiya kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara. Ya. Berarti kana itu ketika kita ketemu dia fi'il madi, kemudian ketika ketemu dia fi'il mudhari, atau ketika ketemu dia fi'il amr, semuanya wajib beramal. Ya, dia wajib beramal semuanya. Kemudian al-qismu tsani ma yatasarrafu tasarrufan naqisan. Ya. Fi'ilnya fi'il naqis dan tasarrufnya tasarruf naqis. Bima'na annahu ya'ti minhul madi wal mudhari laisa ghair. Cuman ada madi dan mudhari'nya. Contohnya fatiha, infakka, bariha dan zala. Ya. Ini cuman ada mudhari'nya, tidak ada fi'il amarnya. Kemudian yang ketiga ma la yatasarrafu aslan wa huwa fi'lani ahaduhuma laisa ittifaqan wasani dama 'alal asah. Ya. Wa ghairul madi min hadhil af'al ya'malu 'amal al-madi nahu lan la wa la yazaluna mukhtalifin. Ya, gimana i'rabnya? La harfu nafyin mabniun 'ala sukun. Yazalun fi'lun mudhari'un marfu'un litarajjal bihi nasib wa jazim wa alamatu raf'ihi subutun nun wal waw dhamirun mustatir fa'ilun, bukan fa'il. Mabni ala domi. Apa? Yazalun, wawnya apa? Waw fa'il. Bukan. Waw jamak alamat jam. Isim. Ya, yazalun. Yazalun, wawnya ini adalah isim dari yazal. Ya, kemudian mukhtalifin khabarnya. Mukhtalifin. Ini khabar. Nah, di sini apa namanya?
Wawnya fa'il, kemudian wawnya adalah isim dari yazal. Lan nabraha, nabraha fi'il mudhari mansubun bilan wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun. Ya. Dhamir mustatir, naknya jadi nabraha kan ada artinya. Jadi isim nabrah. Ya. Jadi dia bukan fa'il di sana posisinya, tapi jadi isim. Ya. Tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf. Tafta'u di sana ada ada nahi yang muqaddar. Ya, tafta'u maksudnya adalah la tafta'. Tallahi la tafta'u tadhkuru. Ya, isim tafta'nya adalah anta. Ya, yang didahului oleh nafi muqaddar. Di sana ada la tafta'u. Kan tafta' itu baru beramal kalau dia di ada nafinya. Ya. Nah, di sini nafinya muqaddar. Ya, tafta'u maknanya adalah la tafta'u. Tadhkuru itu khabarnya, dan khabarnya di sini jumlah. Ada pertanyaan? Kan tadi Anda bilang isim kana dan khobarnya itu hukumnya menganut mubtada khobar, di mufradnya atau kan bisa di khobarnya bisa didahulukan. Nah, kenapa kok kalau ada sawaun sebelum kana itu sawaunnya menjadi khobar? Kenapa itu terus dari dulu gitu? Jadi saya di pondok sawaunnya dijadikan khobar terus. Khobar muqaddam kan? Iya, khobar muqaddam. Iya. Itu kenapa Ustaz? Kok bisa? Kan dia boleh muqaddam daripada kananya. Jadi kita memang kaidah yang sufut gitu loh, kayak kalau ada sawaun terus kana terus sawaun jadi khobar muqaddam. Ya, jadi kana itu nanti bisa ya tawassat bainal mubtada wal khabar. Jadi dia bisa di tengah-tengah. Ya. Contohnya salah satunya sawaun kana itu. Jadi antum nanti kalau belajar ya kayak di kitab-kitab yang lebih tinggi di Qatrun Nada, kemudian di Alfiyah, nanti ada kana itu lebih banyak lagi hukumnya. Kana itu bisa zaidah. Kana itu bisa boleh dihapus dengan khabar dengan isimnya. Ya. Kemudian kana itu bisa berada di tengah-tengah antara mubtada dan antara isim dan khabarnya. Ya. Nah, itu salah satunya sawaun itu. Dia ada di tengah-tengah antara isim dan khabarnya. Ya. Kemudian kabarnya bisa duluan. Ya. Kemudian isim dan kabarnya bisa dihapus. Isim dan kabarnya bisa dihapus. Ya. Kalau kalau kana dengan isimnya dihapus tuh sering. Ya. Kita sering bilang inka nasyarran fasyarun. Ya. Inka nasyarran fasyarun. Nah, ada hadis Nabi, saya lupa sadarnya, tapi ujungnya inkana syarran ya, fasyarrun. Di sini inkana syarran, bukan, nggak ada kananya, in syarran fasyarrun. Ya. Jadi yang dihapus adalah kana dan khabarnya, inkana amaluhu. Ya, syarran fajaza'u syarrun. Di sini dihapus karena dengan isimnya, di sini dihapus mubtadanya yang ada kabarnya. Dan ini bisa dibaca in syarran fasyarrun, in syarran fasyarran, in syarrun fasyarran, bisa ada 4 wajah. Ya. Tinggal ditakdirkan. Tadi ya. Tadi di ayat Allahi itu kan nafi muqaddar. Kalau nafi bukannya la taftaun harus apa? Kalau nafi bukannya harusnya la taftaun. Kenapa? Itu kan nahi, bukannya nahi ya. Hah? Beda. Bentar. Amal nafi. Nahi ya. Nafi, di sana nafi. Nafi. Bentar. Iya benar, nahi ya, salah. masih mengingat Terus maksudnya.
kalau naik harusnya jazm. Ya, hasbun iya. Fi'ilnya fi'il mudhari. Yang disebut Bentar ya, seingat saya yang didahului oleh Nafi. Cuman itu di Al-Quran ada alifnya nggak? Ada alif waw jamaahnya nggak? Itu khitabnya untuk satu orang, ya bukan untuk kamu. Iya benar. Tapi terjemahnya kamu. Iya, karena sendirian, bukan kalian. Seingat saya Nafi ya di situ. Tapi kalau nanti kita ini kan, karena tahu di sana bukan fi'il mudhari yang hasbun nun. Dia di sana fi'il mudhari yang marfu. Ya. Ini kayaknya dihitung ke saudara Yusuf berarti ya sebelah. Sini ada yang enggak? Apa? Ada yang nggak ada alifnya? Ada. Hah? Nggak ada alifnya? Enggak ada. Nanti Anda pastikan ya, seingat Anda itu khitabnya untuk satu orang, anta tafta'u, bukan tafta'u. Buat ke abinya Yusuf. Hah? Buat ke bapaknya. Ya, tafta'u, tazkuru. Makanya tazkuru ini ya. Yang tadi itu karena dan bahas semua itu film madi. Kalau kita bilang film madi nanti Apa ya? iya. Ya, bisa fi'il madhi nafsu. Ada yang mana ya? Apa khabar kana atau khabar muati semua? Enggak. Ya juga. Kan si kana itu layu fit kecuali sama digoiri gitu. Kan kabarnya satu aja. Bukan kananya, kabarnya satu aja. Kana Zaidun qa'iman. Qa'imannya aja yang jadi kabar. Enggak perlu yang lain, enggak perlu sifat dari kabar. Oh jadi khabar kana itu bukan khabar muati ya? Bukan. Kabar muat itu kabar yang dia tidak bisa berdiri sendiri. Kalau kita bilang antum kaumun, ada maknanya nggak? Nggak ada maknanya, perlu yang lain. Tapi karena Zaidun dia memerlukan kabar, ya, bukan berarti ada kabarnya. Oh bukan khabar yang perlu khabar gitu ya? Ya, bukan kabar yang perlu sifat. Mana ada pertanyaan? Iya, Ustaz Nafi. Apa? Enggak, Ustaz. Ini enggak mafhum. Kata-kata wa ghairul madi min hadhil afal. Wa ghairu madin min hadhil afal. Itu enggak mafhum. Wa ghairu madin yang selain fi'il madi min hadhil afal. Tadi kan fi'il itu ada yang bisa mutasarrif. Mutasarrifnya ada yang nakis, ada yang tam. Ya. Nah, yang mutasarrif tam berarti dia meskipun dia fi'il madi, kemudian fi'il mudhari, fi'il amar, dia tetap beramal dengan amal kana. Kita mencontohkannya madi semua, ya kan? Lalu di sini saya pengen mencontohkan wa ghairul madi, contoh yang selain madi. Wa ghairul madi min hadhil afal. Contoh yang selain madi apa? Makanya la yazaluna. Yazalun madi atau mudhari? Mudhari. Berarti dia ghairul madi. Ya, nabrah juga mudhari. Wa ghairul madi min hadhil afal ya'malu amalan madi. Dia juga beramal sebagaimana madi yang beramal. Tapi kan tadi makna amal itu fungsinya kan meramalkan. Kalau tasarruf itu maknanya Tasarruf itu maknanya tasrif. Apa namanya? Kan bisa perubahan. Ya, perubahan dari madi ke mudhari ke amar. Oh, sorong. Ya Allah, masya Allah. Jelas terus. Ini kan dia karena ini kan dia mustaqil bisa ditasrif ada kaum Karena ya, Ya. kawan juga beramal. dia beramal tapi dia kaum zaidin. Ya. Jadi gimana? enggak fit ya, dia ada apa namanya i'rab qarib dan i'rab ba'id. Kan kita bilang kaunu Zaidin aliman. Gini kan? Nah, Zaidin di sini i'rab qaribnya dia mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu selalu majrur. Ya. Dan dia fi mahalli raf'in sebagai fa'il apa namanya isim dari kaun. Ya, aliman ini khabar dari kaun. Sama seperti falaula daf'ullahi. Daf'ullahi an-nasa
Di sini Allah fa'il dari daf'un, dari masdar. Ya, Allah fa'il dari masdar. Di sini idhofah masdar kepada fa'ilnya. Ya, an-nas maf'ul bihi. Jadi Allah di sini punya dua posisi. Ya. Posisinya qarib sebagai mudhof ilaih. Ya, dia majrur, baitnya dia sebagai fa'il. Idhofah. Jadi, nah ini idhofahnya nanti idhofah dinamakan idhofah lafziyah. Ya, idhofah lafziyah itu litakhfif. Ya. Asalnya adalah apa namanya? Falaula daf'un Allahu. Kan berat. Falaula daf'un Allahu an-nasa. Nah, langsung falaula daf'ullahi. Ya. Apa? Kan mahal tadi bilangnya. Qarib sama bait. Ya. Yang apa namanya? Yang qarib dia majrur, yang bait dia fi mahalli raf'in. Berarti fi raf'in itu yang nampaknya tuh, yang nampaknya. Khobar kan apa mubtada itu kan boleh punya khobar lebih dari satu kan. Ya. Nah kalau seandainya bisa dimasuki kana maka Masih bisa. Ya, masih bisa. Ya. Kita nggak jelaskan itu karena kita nggak jelaskan ta'adud khabar di bab ini. Ya. Makanya hampir mayoritas hukum khabar itu ada di hukum kana wa akhawatuha. Baik segi ta'adudnya. Karena sama aja, kan? Ketika kita bilang Zaidun alimun syairun, masuki kana Zaidun aliman syairan. Banat ada pertanyaan? Mafhum nggak? Ini sekarang yang kita bahas itu cuma asasiat dari kana wa akhawatuha. Ya, masih banyak yang kita tinggalkan. Ya. Kalau baca buku hadis masih belum cukup. Ya. Kalau ketemu kayak insyarat tadi kita nggak bisa baca. Ya. Yang pada itu, ini kan masdariyah. Zorfiyah. Kalau misalkan kan madum haya. Masdariyah zorfiyah di sini. Madum tuh, maknya apa namanya madum tuhnya jadi dawami. Kenapa dia dinamakan zorfiyah? Kenapa dia dinamakan masdariyah? Karena dia mengubah fiil yang setelahnya menjadi masdar. Dum tuh kan fiil. Ya, diubah jadi masdar jadinya dawam. Ya, karena ada dhamir tu, maka dawami. Ya, kemudian maknya diubah jadi muddata. Ya, makanya dikatakan zorfiyah karena dia bermakna muddah. Ya, muddah itu zarf zaman. Nah, tadi kan ada yang bahas khobar muatik juga. Saya mau tanya masalah khobar begitu guys. Khobar apa? Yang khobar muatik tadi, Ustaz. Nah, khobar muatik itu sama nggak sama syabih bil mudhof? Soalnya syabih bil mudhof pun itu tidak bisa sempurna kalau tidak ada lafaz setelahnya gitu. Dan begitu pun khobar muatik gitu. Apakah hubungan antara khobar muatik sama syabih bil mudhof itu umum wal khusus gitu? Kayak ya talian jabalan gitu. Syabih bil mudhofnya pengen yang di mana? Yang kayak di munada itu. Ya. Kalau di munada ya, tapi dia mansub posisinya. Iya. Itu fungsinya berarti sama Ustaz? Mirip. Ya. Ya talian misalnya. Kita nggak tahu talian apa. Bilang jabalan. Berarti khobar muatik itu juga bisa diartikan syabih bil mudhof gitu. Yang sama. Ya, fungsinya hampir sama. Ya, tapi intinya khabar muati itu adalah khabar muati itu adalah khabar yang dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya, dia masih memerlukan sifat lain sehingga kan tujuan memberi khabar itu apa? Memberikan faidah. Nah, khabar muati itu dia faidahnya nggak dapat kalau tidak ditambahi dengan sifat lain. Di apa namanya? Di Hasyiah terhadap Syarah Khalid Azhari ada Hasyiah, saya lupa nama beliau tapi beliau apa namanya orang Syafi'i. Nah di Hasyiah itu ada kayak nawadir gitu. Ya, beliau nyebut ada orang dari jauh datang ke Mesir. Ya. Lalu dia bilang saya di Mesir ini tidak melihat
ada orang yang mengetahui ada khabar itu atau ada mubtada itu yang tanpa khabar dan tanpa fa'il. Lalu dijawab oleh oleh orang Mesir itu, aqallur rajulin yaqulu dzalika. Jadi itu sekaligus jawaban sekaligus ta'rif. Paham nggak? Ya, jawaban tapi sekaligus menghina orang yang bilang saya nggak tahu. Terus dia bilang, saya juga nggak tahu ada orang yang tidak mengetahui di Mesir tuh nggak ada orang yang tahu khabar muwatti kata gitu. Dia bilang. Lalu dijawab, antum qaumun tajhalun. Ya. Jadi jawaban khabar muwatti'nya sekaligus menghina orang yang bilang seperti itu. Dia bilang nggak ada yang tahu padahal tahu itu. Bisa udah S2 sih. Mana ada pertanyaan? I'rab kana wa akhwatuha mudah kan? Yang terkecoh tuh paling kita ketika dia jadi fi'il mudhari. Ya, karena kita terkecoh menganggap fa'il. Nah, itu bukan fa'il tapi dia adalah isimnya. Ya, dan kalimat yang setelahnya itu khabar. Minggu depan kayaknya jadwal kita berubah. Dikabarin nggak? Pak Ketua nanti ngabarin. Karena balaghah mulai ya. Depan mulai balaghah. Dan Ustaz Effendi baru bisa masuk hari Rabu pagi. Jadi yang Rabu minggu depan tuh Ustaz Effendi yang masuk. Karena beliau lagi padat jadwalnya. Mengajar di mana-mana kan. Ya. Berarti kita beruntun nanti. Minggu, Senin, Selasa. Ya, Minggu, Senin, Selasa tetap nahwu. Badin yang hadir selain Anda ada? Siapa? Anda aja. Barat? Bila aja. Sholat udah selesai belum? Sholat seminggu berapa kali? 2 sampai 3. Nanti di balaghah pembahasan pertama kalian di kitab Tuhfatul Ikhwan untuk pembahasan majaz akli. Jadi kalian akan langsung bertemu majaz akli. Kita ingat-ingat pembahasan di khabar. Kecuali Ustaz Effendi memasukkan pembahasan talkhisul miftah. Karena saya dengar beliau pengen ngasih muqaddimah fasahah wal balaghah. Muqaddimah fasahah wal balaghah itu nggak ada di Tuhfatul Ikhwan. Ya, adanya di talkhisul miftah atau durusul balaghah. Kalau nggak ada kita tutup dengan doa kafaratul majlis.